Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Macam-macam gelombang. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi yang pertama, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Yang kedua, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Berdasarkan medium rambatnya, gelombang dibedakan menjadi yang pertama, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Yang kedua, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Berdasarkan amplitudenya, gelombang dibedakan menjadi yang pertama, gelombang stasioner, yaitu perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama tetapi rambatannya berlawanan. Yang kedua, gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Isyarat kelistrikan tubuh. Yang pertama, EMG, elektromiogram, teknik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot skeletal. Alatnya berupa elektromiograf. Fungsinya untuk mendiagnosis kelainan otot dan saraf dan juga digunakan untuk mengevaluasi kelainan sistem saraf periferal. Yang kedua yaitu EKG, elektrokardiogram, yaitu tes sederhana untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Alatnya berupa elektrokardiograf. Fungsinya untuk mendeteksi kondisi-kondisi seperti 1. Serangan jantung, 2. Penyakit jantung koroner, 3. Gangguan elektrolit, 4. Keracunan efek samping obat, 5. Evaluasi efektivitas dari alat pacu jantung. Yang ketiga, EGG, elektrogastrogram, merupakan yang berkaitan dengan gerakan peristaltik tractus gastrointestinalis. Alatnya berupa elektrogastrograf. Fungsinya digunakan ketika seorang pasien yang diduga menderita gangguan motilitas. Yang keempat ada ENG, yaitu elektroneurogram, sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Alatnya dinamakan elektroneurografi. Fungsinya untuk mengetahui keadaan lingkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miasthenia gravis. Yang kelima ada EOG, yaitu elektrookulogram, suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerak mata. Alatnya dinamakan elektrookulograf. Fungsinya untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Yang keenam ada EEG, yaitu elektroensefalogram, rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang. Alatnya dinamakan elektroensefalograf. Fungsinya mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson, dan juga mendiagnosa lesi desak ruang lain. Untuk yang ketujuh ada ERG, yaitu elektroretinogram, tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Alatnya dinamakan elektroretinograf. Fungsinya untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Selanjutnya, biolistrik sel saraf dan jantung. Mekanisme depolarisasi. Bila sel yang istirahat diberi rangsangan dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah ke keadaan aktif. Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami perubahan dari negatif menjadi positif di sisi dalam. Kejadian ini dimulai dari satu titik di permukaan membran dan akan merambat ke seluruh permukaan membran.
Pada tahap ini, membran sangat permeabel, sangat aktif terhadap ion Na+, sehingga kanal Na+ terbuka dan akan masuk ke dalam, sehingga meningkat menjadi overshoot jika potensial berada di atas 0. Selanjutnya ada repolarisasi potensial aksi. Dalam keadaan repolarisasi potensial, membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dengan satu titik dan membran ke seluruh permukaan membran sel. Bila sel membran telah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan polarisasi kembali dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Pada tahap ini, kanal Na+ mulai tertutup. Kanal ion K+ terbuka dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Selanjutnya, mekanisme sinyal listrik dari otot. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari cabang neuron dan batang otak atau chorda spinalis dan 25-2000 serat otot atau sel yang berhubungan dengan melalui motor empel. Potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor empel menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Pengukuran semacam ini dilakukan dengan menggunakan sebuah elektroda yang sangat halus atau mikroelektroda yang dimasukkan melalui membran otot. Selanjutnya ada mekanisme sinyal listrik dari jantung. Kerja jantung ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrium atau SA. Nodus SA melepaskan sinyal dengan interval temperatur sekitar 72 kali per menit. Namun kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkat atau menurun, bergantung pada saraf yang terletak di luar jantung sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya. Sinyal listrik dari nodus SA memicu depolarisasi sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus atrioventrikel yang memicu depolarisasi ventrikel kanan dan kiri sehingga keduanya berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru dan umum. Otot ventrikel kemudian mengalami repolarisasi dan rangkaian proses ini kembali berulang. Ini contoh biolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu berjalan, meraba, melihat, mendengar, mencium aroma, gerak refleks. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan. Yang pertama itu diameter serabut saraf, yang kedua selubung myelin, yang terakhir itu ada temperatur. Sekian dari kami kelompok 20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.